Di timur Indonesia, terhampar sebuah pulau besar yang dikelilingi laut biru dan hutan tropis yang lebat. Namanya Pulau Seram. Tapi jangan salah, meski namanya terdengar seperti seram, asal-usulnya bukan karena kisah horor. Nama Seram berasal dari kata serang dalam bahasa lokal, yang artinya pusat atau besar. Pulau ini adalah pulau terbesar di Provinsi Maluku. Namun tetap saja, cerita-cerita gaib dari pulau ini akan membuat siapapun merinding. Salah satu yang paling dikenal adalah tentang desa gaib yang diyakini berada di tengah hutan, tersembunyi dari mata manusia biasa. Warga lokal menyebutnya dengan banyak nama. Ada yang menyebut Omanunu, ada pula yang hanya menyebutnya sebagai Disaron. Menurut cerita yang diturunkan dari generasi ke generasi, desa ini tidak bisa ditemukan sembarangan. Hanya orang tertentu yang tersesat atau yang dipanggil yang bisa melihatnya. Bisa itu terlihat seperti desa biasa. Ada rumah-rumah kayu, orang-orang yang berpakaian adat, dan suara gong atau tifa di kejauhan. Tapi semua yang datang ke sana, kalau tidak segera pergi, akan lupa siapa dirinya. Mereka akan merasa betah, seolah waktu tak bergerak. Hari terasa seperti pagi terus. Dan ketika sadar, mereka bisa saja sudah menghilang dari dunia nyata. Salah satu kisah paling terkenal datang dari seorang pria yang hilang selama 3 hari di dalam hutan Seram. Padahal ia hanya berniat berburu rusa. Tim pencari tidak menemukannya. Meskipun mereka sudah menyisir wilayah yang sama berkali-kali. Ketika akhirnya pria itu ditemukan, ia hanya duduk diam di bawah pohon besar. Tubuhnya tidak terluka sedikit pun, tapi ekspresinya kosan. Butuh waktu berhari-hari sampai akhirnya ia bisa berbicara. Dan saat ditanya, ia mengaku melihat sebuah desa di antara kabut. Ia masuk dijamu oleh warga yang sangat teraman. Tapi saat ia mulai merasa aneh, karena matahari tak pernah terbenam, ia mencoba keluar. Dan semuanya menghilang seperti bayangan kabut yang membuatnya merinding. Ia mengaku melihat wajah-wajah orang yang selama ini dinyatakan hilang di hutan. Mereka semua tinggal di desa itu, hidup seperti biasa, tapi tidak sadar bahwa mereka sudah tak ada di dunia nyata. Warga lokal percaya bahwa wilayah hutan tertentu di Pulau Seram adalah tempat makhluk halus bermukim. Bahkan beberapa pohon besar dianggap sebagai penjaga gerbang antar alam. Pantangannya jelas: jangan sembarangan bicara kasar di dalam hutan, jangan ambil apapun tanpa izin, dan yang paling penting, jangan pernah mengikuti suara orang yang memanggil namamu, karena bisa jadi yang memanggil bukan manusia. Pulau Seram kini menjadi tujuan eksplorasi alam dan budaya. Keindahan Teluk Sawai, hutan Manusela, dan keanekaragaman hayatinya sangat luar biasa. Tapi masyarakat adat masih memegang teguh keyakinan tentang wilayah-wilayah sakral yang tidak boleh diganggu. Karena di tengah alam yang terlihat tenang, selalu ada sisi yang tak bisa dijelaskan. Dan kalau suatu hari kamu menyusuri hutan di Pulau Seram lalu melihat desa kecil yang tak ada di peta, jangan masuk, karena bisa jadi kamu yang selanjutnya tak bisa kembali. Di timur Indonesia, terhampar sebuah pulau besar yang dikelilingi laut biru dan hutan tropis yang lebat. Namanya Pulau Seram. Tapi jangan salah, meski namanya terdengar seperti seram, asal-usulnya bukan karena kisah horor. Nama Seram berasal dari kata serang dalam bahasa lokal, yang artinya pusat atau besar. Pulau ini adalah pulau terbesar di Provinsi Maluku. Namun tetap saja, cerita-cerita gaib dari pulau ini akan membuat siapapun merinding. Salah satu yang paling dikenal adalah tentang desa gaib yang diyakini berada di tengah hutan, tersembunyi dari mata manusia biasa. Warga lokal menyebutnya dengan banyak nama. Ada yang menyebut Omanunu, ada pula yang hanya menyebutnya sebagai Disaron. Menurut cerita yang diturunkan dari generasi ke generasi, desa ini tidak bisa ditemukan sembarangan. Hanya orang tertentu yang tersesat atau yang dipanggil yang bisa melihatnya. Bisa itu terlihat seperti desa biasa. Ada rumah-rumah kayu, orang-orang yang berpakaian adat, dan suara gong atau tifa di kejauhan. Tapi semua yang datang ke sana, kalau tidak segera pergi, akan lupa siapa dirinya. Mereka akan merasa betah, seolah waktu tak bergerak. Hari terasa seperti pagi terus. Dan ketika sadar, mereka bisa saja sudah menghilang dari dunia nyata. Salah satu kisah paling terkenal datang dari seorang pria yang hilang selama 3 hari di dalam hutan Seram. Padahal ia hanya berniat berburu rusa. Tim pencari tidak menemukannya. Meskipun mereka sudah menyisir wilayah yang sama berkali-kali. Ketika akhirnya pria itu ditemukan, ia hanya duduk diam di bawah pohon besar. Tubuhnya tidak terluka sedikit pun, tapi ekspresinya kosan. Butuh waktu
Berhari-hari sampai akhirnya ia bisa berbicara. Dan saat ditanya, ia mengaku melihat sebuah desa di antara kabut. Ia masuk dijamu oleh warga yang sangat teraman. Tapi saat ia mulai merasa aneh, karena matahari tak pernah terbenam, ia mencoba keluar. Dan semuanya menghilang seperti bayangan kabut yang membuatnya merinding. Ia mengaku melihat wajah-wajah orang yang selama ini dinyatakan hilang di hutan. Mereka semua tinggal di desa itu, hidup seperti biasa, tapi tidak sadar bahwa mereka sudah tak ada di dunia nyata. Warga lokal percaya bahwa wilayah hutan tertentu di Pulau Seram adalah tempat makhluk halus bermukim. Bahkan beberapa pohon besar dianggap sebagai penjaga gerbang antar alam. Pantangannya jelas. Jangan sembarangan bicara kasar di dalam hutan. Jangan ambil apapun tanpa izin. Dan yang paling penting, jangan pernah mengikuti suara orang yang memanggil namamu, karena bisa jadi yang memanggil bukan manusia. Pulau Seram kini menjadi tujuan eksplorasi alam dan budaya keindahan Teluk Sawai. Hutan Manusela dan keanekaragaman hayatinya sangat luar biasa. Tapi masyarakat adat masih memegang teguh keyakinan tentang wilayah-wilayah sakral yang tidak boleh diganggu. Karena di tengah alam yang terlihat tenang, selalu ada sisi yang tak bisa dijelaskan. Dan kalau suatu hari kamu menyusuri hutan di Pulau Seram lalu melihat desa kecil yang tak ada di peta, jangan masuk, karena bisa jadi kamu yang selanjutnya tak bisa kembali. Di timur Indonesia, terhampar sebuah pulau besar yang dikelilingi laut biru dan hutan tropis yang lebat. Namanya Pulau Seram. Tapi jangan salah, meski namanya terdengar seperti seram, asal-usulnya bukan karena kisah horor. Nama Seram berasal dari kata seram dalam bahasa lokal, yang artinya pusat atau besar. Pulau ini adalah pulau terbesar di Provinsi Maluku. Namun tetap saja, cerita-cerita gaib dari pulau ini akan membuat siapapun merinding. Salah satu yang paling dikenal adalah tentang desa gaib yang diyakini berada di tengah hutan tersembunyi dari mata manusia biasa. Warga lokal menyebutnya dengan banyak nama. Ada yang menyebut Omanunu, ada pula yang hanya menyebutnya sebagai Disaran. Menurut cerita yang diturunkan dari generasi ke generasi, desa ini tidak bisa ditemukan sembarangan. Hanya orang tertentu yang tersesat atau yang dipanggil yang bisa melihatnya. Bisa itu terlihat seperti desa biasa. Ada rumah-rumah kayu, orang-orang yang berpakaian adat, dan suara gong atau tifa di kejauhan. Tapi semua yang datang ke sana, kalau tidak segera pergi, akan lupa siapa dirinya. Mereka akan merasa betah, seolah waktu tak bergerak. Hari terasa seperti pagi terus. Dan ketika sadar, mereka bisa saja sudah menghilang dari dunia nyata. Salah satu kisah paling terkenal datang dari seorang pria yang hilang selama 3 hari di dalam hutan Seram. Padahal ia hanya berniat berburu rusa. Tim pencari tidak menemukannya, meskipun mereka sudah menyisir wilayah yang sama berkali-kali. Ketika akhirnya pria itu ditemukan, ia hanya duduk diam di bawah pohon besar. Tubuhnya tidak terluka sedikit pun, tapi ekspresinya kosan. Butuh waktu berhari-hari sampai akhirnya ia bisa berbicara. Dan saat ditanya, ia mengaku melihat sebuah desa di antara kabut. Ia masuk dijamu oleh warga yang sangat teraman. Tapi saat ia mulai merasa aneh, karena matahari tak pernah terbenam, ia mencoba keluar. Dan semuanya menghilang seperti bayangan kabut yang membuatnya merinding. Ia mengaku melihat wajah-wajah orang yang selama ini dinyatakan hilang di hutan. Mereka semua tinggal di desa itu, hidup seperti biasa, tapi tidak sadar